Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imielda Yudahartikasari, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isolasi dan identifikasi fungi endofit pada tanaman porang. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok 8 di sini ada saya sendiri, Imielda Yudahartikasari, terus ada Dian Iswitasani, Uswatun Hasanah, dan Raffi Rahmaditya. Juga perkenalkan, dosen pembimbing kami selama penelitian ke depan adalah Bapak Ali Wafa. Sebelum kita memasuki kepada materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kita memilih tanaman porang. Tanaman porang atau Amorphopalus muelleri merupakan tanaman umbi-umbian yang tengah populer akhir-akhir ini. Nilai ekspor umbi porang sangat tinggi sehingga pada catatan Badan Karantina Pertanian pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton dengan nilai ekspor mencapai 11,31 miliar. Negara pengimpor porang terdiri dari Jepang, Tiongkok, dan Vietnam. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri tanaman porang. Tanaman porang yang pertama, ciri-cirinya adalah pada bagian daunnya terdapat gunil sebagai tunas tumbuh. Terus pada bagian batang berwarna hijau dengan bintik-bintik berwarna putih, dan pada bagian umbinya itu mulus, tidak terdapat bintik-bintik dan berwarna kuning hingga oranye. Selanjutnya, tanaman porang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, bahkan dapat hidup di bawah naungan dengan kondisi tanah lembab sehingga banyak digunakan sebagai tanaman bawah naungan. Selanjutnya di sini ada fungi endofit merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara tanaman dengan fungi tersebut, di mana tanaman memperoleh nutrisi dari fungi untuk metabolisme tanaman dan fungi mendapatkan nutrisi dan hasil metabolisme dari tumbuhan tersebut, berdasarkan Ismail dan kawan-kawan pada tahun 2018. Jamur endofit memiliki keunikan yaitu dapat menghasilkan zat yang sama seperti tempat fungi menetap, berdasarkan jurnal Vyogenta dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Selanjutnya, dalam mengisolasi fungi endofit di sini ada metode penelitian. Sebelum kita melakukan metode penelitian, kita harus menyiapkan bahan dan peralatan. Bahan yang kita butuhkan dalam mengisolasi fungi endofit di sini adalah yang pertama adalah tanaman porang itu sendiri, terus ada etanol 70%, terus etanol 90% dan media PDA. Selanjutnya ada peralatan yang kita butuhkan yaitu ada cawan Petri, ada mikroskop, laminar airflow, terus mortar, tisu steril, dan mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi fungi endofit. Untuk melakukan isolasi fungi endofit, hal pertama yang kita lakukan adalah sampel tanaman porang itu terdiri dari daun, batang, dan akarnya. Kita ambil sampelnya, lalu kita cuci dengan air mengalir sampai bersih. Selanjutnya, kita potong sebanyak 15 potongan dengan ukuran 1 cm di dalam laminar airflow. Kenapa kita memilih di laminar airflow? Karena agar kondisinya tetap steril sehingga kita mendapatkan fungi yang murni pure dari tanaman porang itu sendiri. Selanjutnya kita melakukan sterilisasi. Sterilisasi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan dicuci dengan etanol 96% selama 5 detik. Selanjutnya dengan etanol 70% selama 30 detik. Terus kita mengganti wadahnya dan mencucinya dengan etanol 70% dan selama 30 detik. Lalu dengan etanol lagi 70% selama 30 detik. Lalu direndam dalam 4 wadah air secara berurutan. Di sini fungsinya seperti untuk membilas. Terus selanjutnya ini dimasukkan dalam PDA, potato dextro agar, untuk dilakukan pembiakan. Nah, di sini untuk penempatan sampelnya yaitu ditaruh di bagian tengah dengan jarak yang hampir bersamaan. Lalu diinkubasikan selama 7-14 hari dengan suhu 25 derajat Celcius. Setelah diinkubasi pasti akan kita mendapatkan fungi endofit yang kita inginkan. Di sini ada identifikasi fungi endofit. Ini terdiri dari 2 macam, yaitu dengan kita melakukan pengamatan secara langsung, yaitu dengan melihat warna koloninya, terus luasan koloninya, lalu kita dapat melakukan identifikasi.
Selanjutnya kita dengan cara menggunakan bantuan mikroskopis, yaitu yang pertama adalah di sini adalah cawan Petri. Terus di sini terdapat sampel dari tanaman porang tersebut. Lalu di sini titik-titik ini adalah animasi mengenai fungi endofit yang tumbuh. Nah, untuk melakukan pengambilan sampel, kita mengambil sampel dari fungi endofit. Fungi di sini yang tumbuh pada bagian di sini. Pada bagian terluar. Jadi kita tidak milih pada bagian dalam maupun bagian sini. Karena kenapa kita memilih bagian ini? Karena pada bagian ini spora dan conidia ini masih aktif untuk tumbuh, sehingga ketika kita mengisolasi pada fungi bagian ini, kita mendapatkan fungi endofit yang kita inginkan secara lengkap dan utuh. Setelah kita ambil menggunakan pinset, lalu kita masukkan ke dalam glasses. Glasses di sini kita taruh di bagian tengah. Lalu kita beri methylene blue. Fungsi methylene blue di sini adalah untuk memberikan pewarnaan pada fungi tersebut agar dapat kita amati mengenai bentuknya, karakteristiknya, dan dari segi morfologinya. Selanjutnya kita tutup lagi dengan glasses yang lebih kecil. Terus kita melakukan pengamatan di mikroskop. Dengan pengamatan mikroskop ini kita harus memperhatikan antara perbesaran yang kita gunakan harus sesuai, sehingga hasil pengamatan ini dapat terlihat jelas. Selanjutnya di sini ada rancangan anggaran biaya mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Dapat dilihat di situ ada etanol, ada air steril, ada tisu steril, PDA, etanol 96% dan lainnya yang dapat dilihat. Terus di sini ada tanaman porang. Tanaman porang di sini kita membeli dari petani dengan seharga Rp10.000 per pohonnya. Terus di situ ada biaya seminar. Biaya seminar ini bersifat fleksibel, bisa iya bisa tidak. Karena kita kali ini menggunakan daring, kita dapat meminimalisir biaya seminar yang akan kita keluarkan. Selanjutnya di sini jurnal sasaran penelitian kita. Jurnal sasaran yang akan menjadi tujuan atau yang akan menjadi mana sih sasaran jurnal yang akan kita pilih untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Di sini adalah JPTT, Jurnal Proteksi Tanaman Tropis. Jurnal Proteksi Tanaman Tropis di sini merupakan jurnal terbitan dari Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember yang diterbitkan pada bulan Januari 2020. Kenapa kita memilih jurnal ini? Karena sebagai salah satu upaya kita untuk mendongkrak dan ikut berpartisipasi dalam memajukan akreditasi program studi proteksi tanaman. Terus di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini acuan-acuan kita dalam melakukan penelitian ke depannya. Terima kasih. Sekian presentasi saya Imelda Yuli dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari kelompok 8 mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.